Pada pertemuan hari ini kita membahas mengenai laju reaksi. Untuk konsep dasar laju reaksi ya. Ingat kembali sebelumnya kita sudah ada membahas sekilas mengenai molaritas ya, kemudian faktor-faktor laju reaksi. Jadi untuk laju reaksi itu sendiri, laju itu kan artinya di sini kecepatan ya, kecepatan. Nah, kalau dihubungkan ke konsep kimia itu seiring dengan bertambahnya waktu reaksi ya, jumlah zat bereaksi akan semakin sedikit sedangkan produk semakin banyak. Jadi artinya dapat juga kita simpulkan bahwa laju reaksi itu dapat dinyatakan sebagai laju berkurangnya reaksi atau laju terbentuknya produk. Jadi seberapa banyak si bereaksi bereaksi membentuk suatu produk dalam selang waktu tertentu. Nah, jadi penentuan lajunya itu bisa dilakukan dengan berbagai macam percobaan ya. Percobaan untuk menentukan seberapa lama waktu yang diperlukan untuk si reaksi tadi menghasilkan produk. Nah, di mana laju reaksi kan ada yang berlangsung cepat, ada yang berlangsung sangat lambat ya. Jadi ada laju reaksi cepat, ada laju reaksi yang lambat. Nah, berhubungan dengan tadi ya, konsep laju reaksi itu kan sama dengan besarnya perubahan si konsentrasi reaksi tadi, karena dia bereaksi dan terurai membentuk si produk, berarti terjadi perubahan konsentrasi. Nah, dalam waktu tertentu ya, berapa lama dia menghasilkan produk tadi. Jadi karena kita umpamakan di sini ya, R menjadi P, di mana laju reaksi karena tadi perubahannya jadi delta konsentrasi R per delta T. Kalau misalnya kita mencari laju pada R, laju reaksi pada zat R. Sedangkan laju reaksi pada zat P, artinya si produk tadi, maka kita buat perubahan konsentrasi produk per perubahan waktu. Nah, di sini tandanya, perhatikan. Untuk reaktan ini bertanda negatif, sedangkan kalau produk bertanda positif. Kenapa ini bertanda negatif? Karena reaktan kan mengalami pengurangan ya, pengurangan konsentrasi, sedangkan kalau produk kan mengalami penambahan konsentrasi. Oke, jadi atau bisa kita contohkan lagi misalnya A tambah B menjadi C. Jadi kalau kita membuat persamaan laju masing-masing zatnya, jadi kalau misalnya laju pada A, VA ya, itu karena dia reaktan, maka kita buat minus. Min perubahan konsentrasi A per perubahan waktu. Atau bisa mencari laju B, berarti min perubahan konsentrasi B per perubahan waktu. Atau kita mencari laju reaksi pada C, ini bertanda positif ya karena dia produk, perubahan konsentrasi C per perubahan waktu. Jadi yang namanya perubahan ini berarti kita menghitung selisih ya. Jadi kalau misalnya kita hitung akhir dikurang awalnya, itu perubahannya. Tapi kalau untuk produk di sini tentu awalnya 0 ya, belum terbentuk zat. Berarti untuk awalnya untuk yang produk itu kita asumsikan sebagai nilainya 0. Nah, kalau kita ambil ke grafiknya, ya di sini kalau misalnya reaktan ya, reaktan ini kan awalnya maksimal nih jumlahnya. Kemudian mengalami penurunan karena dia bereaksi turun ya, lama-lama berkurang. Maka tandanya minus seperti ini ya. Ini kalau secara grafik. Kalau produk kan awalnya 0. Kemudian lama-lama meningkat sehingga grafiknya naik seperti ini. Maka bertanda plus. Nah, di sini kita bisa menghubungkan antara laju zat-zat yang ada pada reaksi. Ini sama seperti dengan menggunakan konsep perbandingan koefisien ya, perbandingan mol itu. Jadi kalau misalnya di sini ada zat N2O5 ya, di nitrogen pentaoksida membentuk nitrogen dioksida dan gas oksigen. Nah, perbandingannya di sini adalah 2:4:1. Perbandingan koefisiennya. Jadi kalau kita hubungkan ke laju reaksinya juga bisa kita asumsikan perbandingan koefisiennya itu kita bisa jadikan sebagai perbandingan laju-lajunya. Jadi misalnya di sini kita mencari
laju pada pembentukan gas oksigen. Jadi kalau misalnya zatnya di kiri ini namanya laju penguraian ya, karena dia terurai. Sedangkan untuk NO2 dan O2 ini namanya laju pembentukan. Jadi kalau ini laju pembentukan NO2, ini laju pembentukan gas oksigen. Jadi laju pembentukan gas oksigen di sini kalau kita bandingkan kepada N2O5, maka kan 1/2-nya ya, setengah dari laju N2O5. Kalau kita hubungkan ke NO2, berarti kan seperempatnya ya, 1/4 kan perbandingannya 1/4 dari laju NO2. Nah, jadi terserah misalnya soal itu mau ditanyanya NO2 diketahui N2O5 berarti kita bandingkan NO2 terhadap N2O5 pakai perbandingan koefisien juga. Oke, ke contoh soal ya. Jadi misalnya di sini ada seorang siswa memasukkan 8 gram zat A, di mana AR-nya di sini adalah 65 ke dalam tabung reaksi yang berisi 200 ml larutan asam klorida 2 molar. Kemudian setelah reaksi berlangsung selama 2 menit, zat A itu masih tersisa sebanyak 1,5 gram. Berapakah laju pengurangan zat A? Jadi di sini A berubah menjadi zat B lah itulah umpamanya ya. Kemudian dia bereaksi dengan asam klorida. Nah, di sini dilihat massa awal dia adalah 8 gram. Kemudian setelah bereaksi membentuk zat produk tadi, dia tersisa tinggal 1,5 gram. Ditanya berapakah laju pengurangan dari si A tadi. Oke, berarti ya, ini salah. Ini ya, kita hitunglah ini kalau diketahui ya tadi massa awalnya 8, massa akhirnya si A tadi 1,5 di mana volume larutan asam kloridanya adalah 0,2 liter dalam 2 menit karena kita di sini laju reaksi itu menggunakan konsep satuan molar per sekon ya. Jadi molaritas per sekon. Jadi waktunya diubah ke sekon dulu. Nah, di sini kita cari tadi kan rumusnya hubungkan ke rumusnya. Jadi kalau rumusnya kan untuk si A menjadi produk minus ya karena dia reaktan minus perubahan konsentrasi A per perubahan waktu. Nah, di sini kan rumus konsentrasi, ingat kembali rumus konsentrasi itu kan mol per volume. Nah, karena perubahan jadi kita cari akhir dikurang awal. Ya, akhirnya kan tadi 1,5 ya, 1,5 dikurang awalnya adalah 8 ya. Jadi masanya itu selisihnya karena akhir dikurang awal ya minus ya karena lebih besar yang awal jadi minus 6,5 per 65 ya jadi 0,1 mol. Masukkan ke sini. Nah, volumenya tadi kan volume larutan HCl-nya 200 mili atau kita ubah ke liter 0,2 liter. Maka didapatlah perubahan konsentrasinya atau konsentrasi A 0,5 molar minus ya. Umpamanya di situ. Nah, jadi karena kita masukkan di sini minus 0,5, karena di sini juga minus, maka akan jadi positif kan? Minus-minus jadi positif. Jadinya 0,5. 0,5 per waktunya tadi delta T-nya 120 sekon. Maka dapatlah laju pengurangan zat A sebesar 4,2 kali 10 pangkat min 3 molar per sekon. Oke, untuk contoh soal berikutnya. Berdasarkan reaksi berikut, diketahui bahwa dinitrogen pentaoksida itu berkurang dari 2 mol per liter menjadi 0,5 mol per liter dalam waktu 10 detik. Berapakah laju reaksi berkurangnya N2O5? Yang ditanya ini kan. Nah, di soal ini sudah langsung diketahui molaritasnya. Jadi kan rumus menghitung molaritas kan kalau untuk soal pertama tadi kita hitung molnya dulu, mol per volume larutan, karena yang diketahui tadi itu massa. Jadi harus kita cari dulu konsentrasinya. Tapi kalau soal ini sudah diketahui molaritas masing-masingnya, jadi langsung saja dikurangin ya. Jadi awalnya kan di sini 2 mol per liter, lalu berubah menjadi 0,5 mol per liter. Berarti kan kita cari selisih akhir dikurang awalnya. Maka penyelesaiannya di sini ya.
Untuk mencari laju N2O5, laju pengurangan N2O5, kan rumusnya berarti minus ya, minus perubahan konsentrasi N2O5 per perubahan waktu. Nah, di sini kan tadi, akhirnya kan 0,5 molar ya, kemudian awalnya 2 molar. Jadi kita kurang dibagi dengan perubahan waktunya kan 10 detik. Nah, jadi kita kurang di sini ya, maka dapatlah, minus 1,5 minus-minus kan jadinya positif. Jadi dibagi dengan 10, 0,15 molar per sekon. Jadi laju pengurangan untuk menghasilkan NO2 dan O2 sebesar 0,5 molar per sekon. Nah, kalau misalnya seandainya kita ditanya lagi nih, berapa laju pembentukan NO2? Nah, konsepnya, seperti yang diinfokan seperti tadi ya, dibahas tadi, bahwa kita bisa menggunakan, perbandingan koefisiennya. Jadi, untuk laju NO2 tadi kan koefisiennya, NO2 4 ya, kemudian N2O5 2, berarti lajunya 4/2 kali laju N2O5. Maka 2 dikali 0,15, maka laju pembentukan NO2-nya adalah 0,3 molar per sekon. Begitu juga untuk O2 bisa kalian cari juga dengan menggunakan perbandingannya terhadap N2O5. Oke, untuk latihan soal silakan kalian kerjakan soal berikut ini ya. Untuk soal nomor 1, lalu soal nomor 2. Untuk soal nomor 2 ini gini ya, kalau misalnya nanti yang diketahui, mula-mula adalah NO. Kemudian ditanya adalah N2O4 atau yang ditanya adalah O2. Jadi untuk yang dipakai adalah untuk mencari laju NO kan berarti kita harus cari kondisi awal dengan akhir ya. Kalau di sini kondisi awalnya diketahui, kondisi akhirnya diketahui, maka kita bisa langsung masukkan ke rumus yang tadi, rumus laju tadi. Tapi kalau misalnya diketahui ini hanya mula-mula dia, tapi yang, tidak diketahui kondisi akhirnya berapa, berarti kita harus cari dulu kondisi akhir NO ini berapa. Nah, ingat kembali stoikiometri yang kita bahas di kelas 10 itu, kita pakailah reaksi MRS yang mula-mula reaksi sisa. Nah, pakailah kondisi pada saat reaksi itu, atau kondisi sisa akhir dikurang dengan kondisi mula-mula tadi. Dapatlah, nanti kebersamaan laju NO-nya tadi, atau bisa kamu, cek-cek juga dari contoh-contoh soal. Nah, untuk soal ketiga ini ya, yang mau kerjakan juga. Oke, demikianlah, materi kita untuk hari ini. Untuk pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan lagi masih dengan konsep laju reaksi. Selamat pagi.